Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Muhammad Rahmanan is our study fiqh lecturer and my beloved friends. Syukran ilaika ya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. First of all, praise always be to Allah subhanahu wa ta'ala due to His mercy. So, we are able to attend in this special occasion with safe and sound. Second of all, salawat and salam always be sent to our Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companion, and his ummah till the end of the day. Well, in this great occasion, we will discuss about the biographies of mazhab figures in fiqh, include Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. But before that, let me introduce our member first. Well, the first, there is Latifatu Zahra, and the second, there is me, Munadil Nabila. Our table of contents today, the first we will discuss about Hanafi, and the second we will discuss about Maliki, and the third we will discuss about Shafi'i, and the last we will discuss about Hanbali. Well, now I will explain about Hanafi. Life journey of Imam Hanafi. Imam Hanafi or Imam Abu Hanifa is the founder of the Hanafi school, has the full name of Al-Nu'man bin Thabit bin Zuwata. In another name, Al-Nu'man bin Thabit bin Al-Marzaban. Jadi Imam Abu Hanifa ini merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau bernama lengkap Al-Nu'man bin Thabit bin Zuwata, atau nama lainnya adalah Al-Nu'man bin Thabit bin Al-Marzaban. There are some reasons why his nickname Hanifa. It is because the first Hanif, which means a tendency to the true religion, which is given by the community, because he is diligent in worship and is very diligent in carrying out religion's obligation. The second, taken from Quran Surah Ali Imran, verse 95, which has the meaning, then follow the straight religion of Ibrahim. And the third, Hanifa, was the name of his son. And then the fourth, Hanifa in Iraqi, which means dawat or ink, because he always carries ink everywhere for write down the knowledge he gets from his teacher to the other. Oke, jadi ada beberapa alasan mengapa beliau memiliki nama panggilan Hanifah. Jadi yang pertama itu karena beliau Hanif itu memiliki arti agama yang benar. Hal ini diberikan masyarakat karena beliau itu merupakan orang yang rajin beribadah dan juga rajin dalam memegang teguh kewajiban beragamanya. Kemudian nama beliau diambil dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 95 yang berarti kemudian ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Alasan yang ketiga, Hanifah merupakan nama dari anaknya, dan alasan yang keempat, Hanifah dalam bahasa Iraki bermakna dawat atau tinta. Hal ini dikarenakan beliau setiap pergi kemanapun selalu membawa tinta untuk mencatat ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya atau yang lainnya. Well, next, Imam Abu Hanifa was born in Iraq in 80 Hijriah or in 699 AD during the reign of Khalif Abdul Malik bin Marwan, or in Umayyad dynasty, and he died at the age of 70 years old during the leadership of Khalif Abu Ja'far al-Mansur in Abbasid dynasty. Jadi Imam Abu Hanifah ini lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau bertepatan pada tahun 699 sebelum Masehi, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, atau lebih tepatnya pada masa dinasti Umayyah. Kemudian beliau wafat pada usia 70 tahun pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur
yaitu di masa dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah was a Persian. His father is actually from Kabul, province of Afghanistan. Jadi Abu Hanifah ini merupakan orang yang berkebangsaan Persia karena ayahnya berasal dari daerah Kabul, yaitu salah satu provinsi yang ada di Afghanistan. Namun sebelum Abu Hanifah lahir, ayahnya telah pindah ke Kufah dan menetap di sana karena kakeknya telah berbaiat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Abu Hanifah lived and grew up in a merchant environment, so there is no doubt that he is also a trader exactly sells silk fabric. Jadi tidak diragukan lagi bahwa ayahnya itu merupakan seorang pedagang, lebih tepatnya berdagang kain sutra. Well, next, the feature of Abu Hanifah. The first was of medium stature and have ideal body posture, and the second, the best accent when he spoke, and the third, the best voice when humming, and the fourth, and the most able to provide information to the desired person, and the fifth, wears good and clean clothes, and the sixth, use perfume so that others can know his whereabouts without seeing him directly. Jadi berikut adalah beberapa ciri dari Abu Hanifah yang digambarkan. Yang pertama, beliau merupakan orang yang berperawakan dan termasuk orang yang memiliki postur tubuh yang ideal. Kemudian beliau memiliki logat berbicara yang bagus. Suaranya itu paling bagus pada saat bersenandung, dan beliau paling bisa memberikan keterangan atau informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang. Kemudian beliau juga senang untuk mengenakan pakaian yang bersih dan bagus, dan juga beliau menggunakan parfum sehingga sebelum terlihat orangnya, parfum beliau sudah tercium baunya terlebih dahulu. Well, the next is education. Jadi ini adalah perjalanan pembelajaran dari Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah was a memorizer of the Quran. He studied with Imam Ashim, a famous qari. Jadi Imam Abu Hanifah ini merupakan salah satu penghafal Al-Quran, dan beliau belajar menghafal Al-Quran bersama Imam Ashim, yaitu salah seorang qari yang cukup terkenal. And then Imam Abu Hanifah also joined halaqah. Jadi pada masa itu terdapat beberapa halaqah atau perkumpulan seperti majelis taklim, dan yang paling famous atau yang paling populer itu ada 3, yaitu yang pertama ada halaqah muzakarah, yaitu untuk mengkaji di bidang akidah. Kemudian ada halaqah khusus untuk mengkaji bidang hadis, dan yang terakhir ada halaqah yang khusus untuk mengkaji di bidang fikih. Nah, sedangkan Imam Abu Hanifah ini lebih cenderung kepada halaqah yang mengkaji bidang fikih. And then learning with Sahabah. Imam Abu Hanifah narrated learning with Sahabah narrated there are 7, that is Anas ibn Malik, Abdullah bin Harith, Abdullah bin Abi Aufa, Wasilah bin Al-Asqa, Ma'kil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Tafail, or Amir bin Wasilah. Jadi selain belajar di majelis-majelis dan halaqah, Imam Abu Hanifah juga belajar bersama sahabat-sahabatnya. Nah, disebutkan bahwasanya terdapat 7 orang sahabat beliau. Yang pertama itu ada Anas bin Malik, kemudian ada Abdullah bin Haris, kemudian ada Abdullah bin Abi Aufa, dan ada Wasilah bin Al-Asqa, kemudian ada Ma'kil bin Yasar, Abdullah bin Anis, dan juga ada Abu Tafail atau Amir bin Wasilah. Selanjutnya, learning in other teacher. Jadi selain belajar di halaqah, majelis, dan belajar bersama sahabat-sahabatnya, Imam Abu Hanifah juga belajar bersama guru-guru lainnya, like Amir Syarahil Asy-Sya'bi, Imam Hamdan bin Abu Sulaiman,
His other teachers were Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Nafi Mu'ala Ibnu Umar, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Adi bin Thabit, Imam Abdul Rahman bin Harmas, Imam Amr bin Dinar, Imam Mansur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj, Imam Ashim bin Abin Najwaj, Imam Salamah bin Quhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, and others from the scholars of Tabi'in and Tabi'at Tabi'in, more or less 200 teachers. Jadi terdapat banyak sekali guru-guru dari Imam Abu Hanifah ini yang mereka itu berasal dari berbagai golongan, antara lain ulama, baik itu tabi'in ataupun tabi'in, dan jumlahnya itu kurang lebih sekitar ada 200 guru. Next, the genealogy of teacher and student. Jadi silsilah guru dan murid. Studies fatwa from the companions of the Prophet and from other scholars. Example of fatwa he studied were the fatwa of Ibn Abbas from his Maulana Ikrimah, the fatwa Atta ibn Abi Rabbah, died in 114 Hijriah or 732 Masehi, the fatwa of Umar and his son Ibn Umar from his Maulana Nafi, died in 117 Hijriah or 735 Masehi, the fatwas of Ibn Mas'ud and Ali from other Kufah scholar. Jadi ini adalah berikut adalah silsilah dari guru dan murid. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah, terdapat gambar atau mind map mengenai struktur dari guru dan murid Imam Abu Hanifah. Okay, the next is Imam Abu Hanifah. His ijtihad was discussion with the first is Al-Quran and the second is As-Sunnah, the third was Ijma, and the fourth is Qiyas, the fifth is Istihsan, and the last is Urf. Jadi ada beberapa sumber yang menjadi dasar dari ijtihad Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah ini terkenal akan rasionalitasnya dengan pemikiran ahlul ra'i atau nalar. Beliau ini lebih mendahulukan ra'i daripada khabar, seperti yang dikatakan, yaitu sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum. Apabila tidak didapatkan di dalamnya, maka saya mengambil sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Apabila saya tidak menemukan di antara keduanya, maka saya mengambil pendapat dari orang-orang yang terpercaya yang saya kehendaki. Kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Namun apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim al-Syaibi, Hasan ibnu Sirin, dan Sa'id bin Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad, sehingga konsep pemikirannya sangat menjunjung aspek rasionalitas. Nah, dari kata-kata tadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk menentukan suatu ijtihad, Imam Abu Hanifah ini yang pertama kali digunakan itu adalah Al-Quran. Apabila tidak terdapat di dalam Al-Quran, beliau menggunakan As-Sunnah atau sunnah Rasulullah yang sahih dan tersiar di kalangan orang-orang yang terpercaya. Kemudian apabila tidak diketemukan di dalam keduanya, maka beliau mengambil pendapat dari orang-orang atau sahabat-sahabat yang dapat dipercaya. Dan kemudian apabila tidak didapatkan titik temu, misalkan terdapat beberapa perbedaan di antara pendapat-pendapat orang-orang tersebut, maka mereka akan saling berdiskusi sehingga ditemukan titik temu dari ijtihad tersebut. Well, the next is creation atau karya-karya yang dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah. There are many books in here. The first, Kitab Al-Fiqh Al-Akbar, and the second Al-Fiqh Al-Absaq, and the third Wasiyah Abu Hanifah fi Al-Tauhid, or sometimes the researchers only mention Wasiyah.
And the fourth, Kitab Alim wal Muta'alim, and also Risalah Hila Uthman al-Bati. Then the book that contains the message for the students is among them are the first Wasiyah Abi Hanifah li ibnihi Hamad, and the second, Wasiyah Abi Hanifah la Tilmidi Yusuf bin Khalid al-Samti al-Basri, and the last is Wasiyah Abi Hanifah li Abi Yusuf. Okay, for Hanifa scholar have divided the issue of fiqh for his school into three parts or level. Jadi untuk mazhab Hanafi sendiri itu terbagi menjadi beberapa tingkatan. The first is Masailul Usul. Masailul Usul. This book contains religious problems which have been said, peeled, and determined by him, and then mixed with the word or opinions of his famous companions. His book is the first Kitab al-Maqsud, the second Kitab al-Jami'u al-Saghir, and the third Kitab al-Jami'u al-Kabir, and the fourth is Kitab al-Ziyadat. These 6 books were collected under the name of Al-Kafi by Hakim al-Shahid. Al-Kafi was recited by Ash-Sharkazi under the name of Al-Mabsut, as well as many as 30 volumes or juz. Oke, jadi di masa ilu usul ini mengandung permasalahan-permasalahan agama yang sudah dikatakan, dikupas, serta ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah, yang kemudian di dalamnya itu tercampur dengan perkataan-perkataan atau pendapat yang diberikan oleh para sahabat-sahabat beliau yang terkenal. Nah, kitab-kitabnya antara lain adalah Kitab Al-Maqsud, Kitab Jami'us Shaghir, Kitab Jami'ul Kabir, Kitab Az-Ziyadat. Lalu, there is Masailun Nawadir, the book Dohairur Riwayah are such as Hatuniyat and Jirjaniyat and Kaisaniyat for Imam Hasan bin Ziyad. Jadi Masailun Nawadir ini adalah buku yang diriwayatkan oleh Imam Hanafi dan para sahabat beliau, dan dalam kitab lain yang selain kitab Dahirur Riwayah tersebut ialah seperti Hatuniyat dan Jurjaniyat dan Kaisaniyat bagi Imam Hasan bin Ziyad. And the last is Al-Fatawa wal Waqiyah. It is about the condition of the first book of all Fatawa wal Waqiyat, is a book of An-Nawadil compiled by Imam Abdullah As-Samarkandi. Jadi yang terakhir itu merupakan Al-Fatawa wal Waqiyah, yaitu menceritakan tentang kondisi dari buku pertama terkait Al-Fatawa wal Waqiyat, yang di dalamnya itu ada buku An-Nawazil yang ditulis oleh Imam Abu Abdullah As-Samarkandi. Well, maybe the next is Imam Maliki will be presented by my friends Miss Latifatu Zahro. To Latifatu Zahro, time is yours. Is Imam Malik. I want to explain you about life journey. Malik ibn Anas is name completed is Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Ahrif ibn Qaymah ibn Kuthayl ibn Amar ibn al-Harith al-Hasrabi al-Humayri Abu Abdullah al-Madani, and is the Imam of Dar al-Hijrah, Imam of the city of Madinah. Jadi Imam Malik ini dijuluki sebagai imam di Madinah. Jadi namanya itu sangat-sangat panjang ya. Born in Madinah in the year 93 Hijriah until R712 Masehi, from the couple Anas bin Malik bin An-Nadir bin Damdaman bin Zaid bin Haram bin Jandud bin Amir bin Nu'man bin Adi bin An-Najir al-Ashari Al-Kazaji, a great scholar, the science of hadith from among the tabi'in, and the mother is Siti al-Aliyah bintu Shuraih ibnu Abdurrahman ibnu Shuraih al-Azdiyah. Some also say that his mother was
Thulayah, a former self of Ubaidullah bin Mamar. Jadi ayahnya sendiri adalah ulama yang sangat terkenal. Ini yang dimaksud oleh Anas bin Malik. Ini bukan Anas bin Malik yang mengabdi kepada Rasulullah, tapi Anas bin Malik yang lain ya. Seperti itu. Born in 10 Rabiul Awal 107 and then died in 10 Rabiul Awal 149 Hijriah in Medina during the reign of the Abbasid dynasty led by Caliph Harun al-Rashid. Jadi beliau meninggal saat kepemimpinan dari Bani Abbasiyah, kepemimpinan Khalifah Harun al-Rashid. Imam Malik was a virtuous, noble, intelligent, courageous, and steadfast in defending the truth he believed, and has intelligence in evident from his ability to memorizing the Quran. At the age of 10 and at the age of 17, he has mastered the science of religion. Jadi sejak kecil beliau merupakan orang yang sangat-sangat pintar sekali, intelijen sekali. Jadi sejak umur 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan pada umur 17 tahun beliau telah diangkat menjadi imam, telah menjadi ahli agama. Maka tak heran jika memang keluarga dari Imam Malik ini adalah orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. Ayahnya, kakek buyutnya itu adalah orang yang sudah berbaiat pada zaman Rasulullah SAW. Beliau mengikuti semua perang kecuali perang Badar ya, perang Badar. Kemudian kakeknya juga salah satu perawi hadis. Beliau juga tekun agamanya. Dan tak lupa juga ayahnya juga seorang perawi hadis. Sehingga tak ayal jika memang Imam Malik juga menekuni dalam ilmu hadis. Teacher from the Imam Malik's teacher reached 713 of them were tabi'in. Jadi sekitar 700 guru dan 300 diantaranya merupakan dari kalangan tabi'in. The name of his teacher include Nafi' Maula Ibnu Umar, narrator of hadith. Jadi Nafi' Maulana Ibnu Umar ini adalah paman beliau. Beliau juga perawi dari hadis. Kemudian Abu Azanat Abdullah bin Zakwan, Hismam bin Umayyah bin Az-Zubair, Yahya bin Sa'id al-Ansari, yaitu orang yang sangat expert di fikih. Abdullah bin Dinar, Zaid bin Aslam, they were former self of Umar. And then Muhammad bin Muslim bin Syaib az-Zuhri, Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, Sayyid bin Abi Sa'id al-Makburi, and then Sami the former self of Abu Bakar, Rabi' ibn Abdul Ar-Rahman Ahlul Ra'yu, but different from the Kufa given the title Rabi' al-Ra'yu. Jadi yang Rabi'ah ibnu Abdul Ar-Rahman ini adalah ahli Ra'yu juga, tapi berbeda Ra'yu seperti yang di Kufah, karena beliau juga menetap di Madinah. Jadi Imam Malik ini tidak pernah meninggalkan Madinah, karena beliau berpikir bahwa Madinah itu adalah pusatnya dari segala ilmu, karena Rasulullah hidup di sana, hadis juga diriwayatkan di sana. Thinking concept of Imam Malik. Step of ijtihad called usul khamsah, namely 1, taking from the Quran, using the zahir of Al-Quran, that is general utterance, sunnah of the Prophet. 3, using the evidence of the Quran, which is the understanding of al-muwafaqah. 4, using the understanding of the Quran, which is the understanding of mukhalafah. And 5, using the essence of the Quran, which is pay attention to ilat. Jadi dalam menentukan sebuah metode ijtihad, beliau menggunakan usul khamsah, yaitu pertama mengambil dari Al-Quran, menggunakan zahirnya Al-Quran, yaitu lafaz-lafaz yang umum, yaitu sunnah Nabi. Kemudian menggunakan dalil-dalil Al-Quran yang mafhum atau al-muwafaqah, menggunakan mafhum Al-Quran ini yang mukhallaf, menggunakannya dan memperhatikan ilat-ilat yang ada, gitu, memperhatikan rahasia-rahasia yang tersingkap. Sehingga dalam menentukan sebuah metode hukum dapat kita lihat ya. Okay, I want to explain you about the method ijtihad from the Imam Malik. That is the sumber utama, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' and Qiyas. Sebagaimana Imam Hanafi, beliau juga menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dalam menentukan sebuah hukum. Kemudian Athar Ahli Madinah, Ijma' Ahli Madinah,
atau juga digandakan dengan amal ahli Madinah. Jadi di Madinah itu ada 2 macam ahli Madinah ya, asalnya dari An-Naql, hasil dari mencontoh dari Rasulullah SAW, bukan dari ijtihad ahli Madinah, seperti tentang ukuran kadarmu dan sebagainya. Kemudian ijma ahli Madinah merupakan pemberitaan oleh jamaah. Sedangkan khabar ahad yang merupakan pemberitaan perorangan. Jadi asar ahli Madinah jadi menggunakan dalam merumuskan hukum juga bersandar dari pendapat-pendapat ulama-ulama di Madinah. And then about the maslahah mursalah istihad. Jadi metode ini menggunakan hukum yang mempertimbangkan maslahah dan mursalah, baik dan buruknya apabila hukum ini diambil. And then kalau sahabi, yakni perkataan para sahabat. Ada juga beliau mengambil sahabat besar ya, maksudnya sahabat-sahabat yang memang masyhur dan sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada juga beliau mengambil dari fathah tabi'in besar, yaitu orang yang tabi'in itu adalah ulama yang berguru pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau juga mendasarkan akan atas qaul dari para tabi'in tersebut, karena tak mungkin jika orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan memasukkan hal tersebut. Seperti itu pendapat beliau. Orang yang masyhur memiliki hal tersebut gitu ya. And then the next is khabar ahad and qiyas. Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagaimana sesuatu yang datang dari Rasulullah kecuali ada dalil pendukungnya yang bersifat qat'i. Jadi memang benar-benar disampaikan secara langsung dan jelas gitu ya. The next is istihsan. Istihsan itu adalah mengambil masalah yang merupakan dari bagian dari dalil yang bersifat kulli, menyeluruh, dan mengutamakan al-istidlal al-mursal daripada qiyas. Kemudian selanjutnya yaitu sad al-dhara'i, yakni penempatan hukum jika jalan atau misal sebuah hukum apabila itu mengarah kepada hal yang haram maka dihukumi haram, jika hal itu mengarah pada hal yang halal maka dihukumi halal. Jadi melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian metode selanjutnya method is istishab, adalah tetapnya suatu ketentuan hukum yang di masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Kemudian syar'u man qabalana adalah syariat atau ajaran Nabi sebelumnya, Islam yang berkaitan dengan hukum seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, dan syariat Nabi Isa. Jadi di pembahasan sebelumnya, di materi-materi sebelumnya kita telah membahas tentang metode marsal-musalah dan sebagainya. Jadi bisa dilihat kembali ya teman-teman materi-materi sebelumnya dari kelompok-kelompok sebelumnya. The works of Imam Malik include Al-Muwatta, Al-Mudawwah Al-Kubra, kitab Ad-Dirah, kitab Nujum, Ashab Nadar Azam, Munazil Al-Qamar, kitab Manasik, kitab Tafsir Al-Gharib Al-Quran, Ahkam Al-Quran, Mudawanah Al-Kubra, Tafsir Al-Quran, kitab Mansa'il Risalah Ibnu Ma'ruf Ghazam, Risalah ila Alais, Risalah ila Ibnu Wahab. Jadi karya-karya tersebut sangat banyak ya. Dan yang paling menjadi fenomenal yang itu adalah Al-Muwatta, karena di kitab Al-Muwatta itu selain membahas tentang hadis ya, karena memang beliau adalah ahlinya hadis, di sana juga membahas tentang hukum fikih seperti itu. Dan kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang menjadi titik balik dari hadis. Jadi pertama kali hadis dikumpulkan dalam sebuah buku itu adalah dari kitab Al-Muwatta ini. Karena masa-masa sebelumnya itu pengumpulan hadis itu berdasarkan ingatan. Jadi hanya diingatkan memang di zaman Rasulullah itu tidak diperkenankan untuk menulis hadis gitu. Can you explain about the Syafi'i and Hanbali? This is your time. Okay, thank you for the opportunity. Now I will explain about Imam Shafi'i. The first, his life journey. His full name is Abu Muhammad Ibnu Idris Al-Abbas Ibnu Asman Ibnu Shafi'i Ibnu Al-Sa'ib
Ibnu Ubaid, Ibnu Abad Al-Yazid, Ibnu Hashim, Ibnu Al-Muttalib, Ibnu Abd Manaf, Ibnu Qusay Al-Quraisy Al-Muttalibi. Jadi nama lengkap dari Imam Syafi'i ini adalah Abu Muhammad Ibnu Idris Al-Abbas, Ibnu Utsman Ibnu Syafi'i, Ibnu Al-Sa'id, Ibnu Ubaid, Ibnu Abd Al-Yazid, Ibnu Hashim, Ibnu Al-Muttalib, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay Al-Quraisy Al-Muttalib. He was born on Rajab 150 in Gaza, Palestine. Jadi Imam Syafi'i ini lahir di Gaza di Palestina pada bulan Rajab, tepatnya pada tahun 150 Hijriah. Syafi'i was the client of Rasulullah SAW because of his mother, which is one of Ali bin Abi Thalib grandchild, as we know that Ali is son-in-law of our Prophet Rasulullah SAW. Jadi Imam Syafi'i ini masih merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Yang pertama itu melalui garis keturunan dari ibu beliau, yang mana ibu beliau ini merupakan cucu daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini merupakan menantu dari Rasulullah SAW. While declined from his father, Imam Syafi'i known was declined to Prophet Muhammad from Abdul Manaf, which the third grandfather of Rasulullah. Sedangkan menurut silsilah dari ayahnya, Imam Syafi'i juga masih keturunan dari Rasulullah SAW, yakni pada nasab Abdul Manaf yang merupakan kakek ketiga dari Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah memiliki ayah yang bernama Abdullah, kemudian Abdullah memiliki ayah yang bernama Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib memiliki ayah yang bernama Abdul Manaf. Okay, next. When he was 2 years old, his mother brought him back to Makkah. In here he lives and grew. Syafi'i's study was started with learning Al-Quran. He was taught by Ismail ibn Konstantin, a Qari from Makkah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya sesungguhnya Imam Syafi'i itu berasal dari Mekah. Nah, kedua orang tuanya itu memiliki urusan di Gaza, Palestina, sehingga ia lahir di sana. Kemudian pada umur 2 tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ini kembali ke Mekah. Nah, pada waktu itu ayahnya telah wafat. Nah, di Mekah ini dia kemudian tumbuh dan berkembang. Dia juga belajar. Yang pertama kali ia pelajari itu adalah ilmu Al-Quran, yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Ia diajar oleh Ismail ibnu Konstantin yang merupakan seorang qori dari Mekah. After he had memorized it all, he go to Bani Huzail's village to learn more about Arabic language. Shafi'i lived in there about more than 10 years, and he learned about Balaghah and Arabic poem in that village. Jadi setelah Imam Syafi'i berhasil menghafal keseluruhan daripada Al-Quran, ia kemudian pergi ke dusun dari Bani Huzail. Di sana ia mempelajari terkait dengan bahasa Arab, karena di sana terdapat banyak guru yang fasih dan asli bahasa Arabnya. Nah, tujuan Imam Syafi'i untuk mempelajari bahasa Arab adalah untuk memahami lebih lanjut makna yang tersimpan di dalam Al-Quran. And when he was 10 years old, he had learned and memorized a book which was written by Imam Malik with the title Al-Muwatta. Jadi pada umurnya yang ke-10 tahun, Imam Syafi'i telah belajar dan menghafalkan keseluruhan dari buku karangan Imam Malik yang berjudul Al-Muwatta. When he was 20 years old, he go to Madinah to learn about fiqh and hadith from Imam Malik. Nah, tidak hanya puas dengan belajar dari bukunya saja, Imam Syafi'i kemudian pergi ke Madinah pada umurnya yang ke-20 tahun untuk mencari Imam Malik, untuk berguru kepadanya. Ia kemudian belajar ilmu fikih dan hadis kepada Imam Malik. He also asked for Malik's recommendation to go to Iraq
Baghdad for study. Jadi tidak hanya berguru pada Imam Malik saja, tapi Imam Syafi'i juga meminta rekomendasi dari gurunya ini untuk pergi ke Irak dan Baghdad untuk melanjutkan studinya. In there, he met with Muhammad ibn Hasan and Abu Yusuf. They were students of Abu Hanifah, which famous with his rationality. Jadi di sana itu Imam Syafi'i bertemu dengan Muhammad ibn Hasan dan Abu Yusuf yang merupakan murid daripada Abu Hanifah yang terkenal akan kerasionalitasnya. Kemudian Imam Syafi'i juga berguru kepada mereka. Nah, dari sinilah Imam Syafi'i itu kemudian dikenal sebagai seseorang yang memahami fikih ahl al-hadis dan fikih ahl al-ra'i. Fikih ahl al-hadis ini didapatkan dari gurunya yang bernama Imam Malik, sedangkan fikih ahl al-ra'i ini didapatkan dari gurunya yang bernama Muhammad ibnu Hasan yang merupakan murid dari Abu Hanifah. After 2 years, he go back to Madinah, the place of Imam Malik lives, and live in there until his teacher died. Jadi setelah 2 tahun pergi berguru tadi, Imam Syafi'i ini kembali ke Madinah, tempat gurunya yang bernama Imam Malik tadi hidup. Nah, di sana ia kemudian berguru kepada Imam Malik sampai dengan gurunya itu meninggal dunia. After that, Imam Syafi'i go to Yaman. Besides teaching his knowledge there, he also being a mufti. Jadi setelah gurunya meninggal dunia, Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Nah, di sana ia mengajarkan ilmunya dan juga ia menjadi mufti di sana. Nah, Syafi'i was catched with accused he want to attack the government, or we call it by makar, and support the Syiah leader. Jadi pada saat Imam Syafi'i ini berada di Yaman, ia mendapatkan tuduhan bahwasanya ia hendak melakukan makar atau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, dan ia juga dituduh sebagai pendukung dari pimpinan Syiah. Nah, jadi Imam Syafi'i kemudian ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kemudian Imam Syafi'i diserahkan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal akan kebijaksanaan dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan. Nah, setelah dilakukan penyelidikan oleh Khalifah, ternyata Imam Syafi'i terbukti tidak bersalah dan bebas dari segala tuduhan. And then Imam Syafi'i be teacher in Baghdad and live in there about 2 years. After that, he go back to Mecca. Jadi setelah bebas dari tuduhan, sebenarnya Imam Syafi'i itu mendapatkan banyak tawaran jabatan dari pemerintah, namun semuanya ditolak oleh Imam Syafi'i. Beliau lebih memilih untuk mengajar di Baghdad selama 2 tahun, kemudian ia kembali lagi ke Mekah. On 198, Imam Syafi'i go back to Baghdad and live there for a few months. Then he continue his journey to go to Egypt. Jadi pada tahun 198 Hijriah, Imam Syafi'i pergi ke Baghdad kembali dan tinggal di sana untuk beberapa bulan. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Mesir. In Egypt, he still teaching and making some book of his mind and ijtihad. He died in Rajab 204 Hijriah. Jadi di Mesir ini dia masih mengajar, dan juga di sana ia menuangkan pemikiran-pemikirannya terkait ijtihad dan fikih ke dalam buku di sana, dan kemudian ia meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Well, next, the level of science. According to Imam Syafi'i's opinion, he divided a level of science into the first there is Al-Quran and As-Sunnah, and the second there is Ijma', and the third there is Qaul of Sahaba, which everyone agree with it, and the fourth there is Ikhtilaf, and the fifth there is Qiyas. We will discuss it one by one. Oke, jadi Imam Syafi'i membagi ilmu pengetahuan ke beberapa level. Maksudnya ilmu fikih itu diambil dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian apabila tidak didapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dilanjutkan ke Ijma'. Dan kemudian yang ketiga itu adalah pendapat
atau perkataan dari sahabat yang seluruh sahabat itu menyetujui bahwasanya pendapat itu sama semua. Nah, yang keempat itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah perkataan sahabat atau pendapat sahabat yang terdapat perbedaan antara beberapa sahabat yang tidak ditemukan titik temu atau persetujuan di antaranya. Nah, yang terakhir itu menggunakan qiyas. Well, next, the characteristic of Syafi'i's ijtihad, yaitu karakteristik atau ciri khas dari ijtihad Imam Syafi'i. The first is qaul qadim and the second is qaul jadid. What is qaul qadim? Qaul qadim is Imam Syafi'i's thoughts which teach and write in Iraq. And then what is qaul jadid? Qaul jadid is Imam Syafi'i's thought which teach and write in Egypt. Jadi pemikiran atau ijtihad dari Imam Syafi'i ini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada qaul qadim dan yang kedua itu ada qaul jadid. Nah, qaul qadim ini adalah hasil dari pemikiran dari apa yang ia ajarkan dan ia tuliskan pada saat beliau masih berada di Irak. Nah, kemudian sedangkan pengertian dari qaul jadid sedangkan untuk qaul jadid sendiri adalah hasil dari pemikiran serta ijtihad Imam Syafi'i pada saat ia mengajar di Mesir. Mengapa dipetakan seperti ini? Hal ini dikarenakan pada saat Imam Syafi'i masih berada di Irak, pola pemikiran dan yang ia ajarkan itu terinspirasi dari gurunya, yaitu Imam Malik, yang seperti telah dijelaskan di awal tadi bahwasanya Imam Malik ini memiliki pemikiran terkait dengan fikih al-hadis. Nah, sedangkan di qaul jadid ini atau pada saat Imam Syafi'i telah berada di Mesir, beliau telah menuntut ilmu dengan beragam guru yang diantaranya salah satunya adalah murid dari Abu Hanifah yang memiliki pemikiran fikih al-ra'i. Okay, next, books which written by Imam Syafi'i, yaitu buku-buku yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Beberapa di antaranya adalah Al-Risalah Al-Qadimah, yaitu risalah-risalah yang berisi mengenai qaul qadim tadi, and Al-Risalah Al-Jadidah, yaitu risalah-risalah yang berisi tentang qaul jadid, and then and the third is Al-Amali, and the fourth is Al-Imla. Well, next we move to Hanbali. The life journey of Imam Hanbali. His full name is Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Al-Shaybani Al-Marzawi, or Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Ibnu Hilal Ibnu As'ad Ibnu Idris Ibnu Abdillah Ibnu Hayyan Ibnu Abdillah Ibnu Anas Ibnu Auf Ibnu Qasid Ibnu Madin Ibnu Syaiban Ibnu Zulal bin Ismail Ibnu Ibrahim. Jadi nama panjang dari Imam Hanbali ini adalah Ibnu Muhammad Ibnu Hanbali Al-Syaibani Al-Marzawi, atau secara lengkapnya adalah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Hanbal Ibnu Hilal Ibnu As'ad Ibnu Idris Ibnu Abdillah Ibnu Hayyan Ibnu Abdillah Ibnu Anas Ibnu Auf Ibnu Qasid Ibnu Madin Ibnu Syaiban Ibnu Zulal Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim. Jadi sebenarnya nama dari Imam Hanbali ini adalah Ahmad, sedangkan nama Hanbali sendiri merupakan nama kakek dari beliau yang merupakan salah satu pejabat pada masa itu. Nah, jadi dipanggil sebagai Imam Hanbali untuk mengenang kakek beliau. Nah, he was born in Marwa 164. Jadi beliau lahir di Marwa, lebih tepatnya pada tahun 1604 Hijriah. He was Arabian people from Bani Syaiban which have declined to Prophet Ismail alaihi salam. Jadi Imam Hanbali ini merupakan orang Arab, yaitu keturunan dari Bani Syaiban, dan nasabnya itu sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam.
He was live in Baghdad and learning Al-Quran there. Jadi beliau ini hidup di Baghdad dan belajar Al-Quran di sana. In 179 pada tahun 179 Hijriah, when he was 16 years old, he studied with Abu Yusuf. Abu Yusuf, as we know, that he is student of Imam Maliki and know well about Fiqh al-Ra'i. Jadi pada tahun 179 Hijriah, lebih tepatnya pada saat beliau berusia 16 tahun, beliau belajar atau berguru kepada Abu Yusuf yang merupakan murid dari murid dari Abu Hanifah yang mengetahui dengan baik terkait fikih al-Ra'i. After that, Imam Hambali go to Basra, and there he met with Imam Shafi'i. Imam Shafi'i teach him about usul fikih, nasih wa mansukh, and hadith. Nah, setelah berguru kepada Abu Yusuf tadi, beliau kemudian pergi ke Basrah dan di sana beliau bertemu dengan Imam Shafi'i. Imam Shafi'i mengajarkannya terkait usul fikih, nasih wa mansukh, dan hadis. Imam Hambali then go to Makkah, Yaman, and Kufah for seeking knowledge. Jadi setelah berguru kepada Imam Shafi'i, Imam Hambali pergi melakukan perjalanan ke Mekah, Yaman, dan Kufah untuk menuntut ilmu kepada guru-guru lainnya. And then Ibnu Hanbal was one of many sources at era of Ma'mun Khalif which forced to agree with Mu'tazila's thought, but Imam Hambali frankly disagree with it, so he got punishment, and in Mu'tasim era he was get into jail. Jadi pada masa kekhalifahan dari Khalifah Ma'mun, pada saat itu mulai berkembang paham Mu'tazilah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Imam Hambali ini termasuk salah satu ulama yang dipaksa untuk tunduk dan mempercayai serta mengakui pemikiran tersebut. Namun tentu saja Imam Hambali menolak karena menurutnya pemikiran tersebut tidak benar. Nah, hal ini berakibat di kemudian hari beliau kemudian ditangkap, diberikan hukuman, dan pada era Khalifah Mu'tasim beliau dimasukkan ke penjara. And then in Al-Mutawakkil era on 232 Hijriah, Imam Hanbal got his freedom because the decree that write Al-Quran is a halal has been removed. Jadi pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, itu kurang lebih pada tahun 242 Hijriah, Imam Hambali mendapatkan kebebasannya karena dekret terkait Al-Quran merupakan makhluk telah dihapuskan. Then he moved to Baghdad and died in there at 241 Hijriah in Rabiul Awal. He was died in 77 years old. Jadi setelah dinyatakan bebas, Imam Hambali kemudian pindah ke Baghdad dan pada tahun 241 Hijriah beliau meninggal dunia pada usia yang ke-77 tahun. Okay, next ijtihad of Ibnu Hambali. The first, there is al-nusus from Al-Quran and As-Sunnah, and the second, there is fatwa Sahaba, and the third, if there are difference, choose the one which similar with Al-Quran and As-Sunnah, and then the fourth, hadis mursal and hadis da'if, if there are no an agreement of qol Sahaba or ijma which disagree with it, and the fifth is qiyas. Jadi berikut ini adalah ijtihad dari Imam Hambali. Yang pertama itu ada yang namanya al-nusus dari Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu apabila telah ada ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah
maka beliau berpendapat dan berpegang pada makna yang tersurat. Nah, makna yang tersirat itu beliau abaikan. Nah, kemudian jikalau tidak ditemukan atau tidak terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka beliau akan menggunakan fatwa dari sahabat, yaitu memilih pendapat yang disepakati oleh sahabat lainnya, hampir sama seperti Imam Syafi'i tadi. Kemudian apabila fatwa sahabat tersebut berbeda-beda, maka dipilihlah salah satu yang paling mendekati dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif, yang apabila tidak ada asar, maka apabila tidak ada asar, qaul sahabat atau ijma yang menyalahinya. Jadi beliau juga menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif apabila tidak ada seperti yang tadi dikatakan, tidak ada asar, qaul sahabat ataupun ijma yang menyalahinya. Lalu kemudian beliau juga menggunakan kias, yaitu apabila hadis mursal dan hadis dhaif sebagaimana yang diisyaratkan tadi itu tidak didapatkan, maka beliau menggunakan analogi atau kias. Well, the next is books which written by Ibnu Hanbali. The first there is Al-Musnad, and the second there is Al-Tafsir, the third there is Al-Tarikh, the fourth there is Hadis Syubah, and the fifth there is Muqaddam wa Muakhar fi Al-Quran, and the sixth there is Jawabah Al-Quran, and the seventh there is Manasik Al-Kabir, and the eighth there is Manasik Al-Saghir. Okay, maybe that's all from us. Thank you for your attention. At last, I said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.